Nah, di sini kita langsung saja pindah ke pihak yang pertama. Di sini soalan pertama adalah, kenapa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sumber energi panas bumi? Dikarenakan Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang banyak gunung api yang aktif. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang sangat banyak atau geotermal yang sangat besar lah gitu. Yang kedua adalah solusi yang tepat untuk limbah kotoran sapi dalam perkembangan sumber energi panas bumi. Nah, di sini karena Indonesia itu berada di cincin api Pasifik ya, seperti yang aku bilang tadi, seperti yang Fahri bilang tadi, karena dia mempunyai banyak gunung api, dan hal ini menyebabkan Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang sangat banyak, sehingga sumber energi ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas metana. Yang ketiga, mengapa sih gas alam menghasilkan polusi paling rendah dibanding batu bara dan minyak bumi? Dikarenakan gas alam yang dibakar menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dioksida atau CO2 dan hampir tidak mengeluarkan sulfur dan partikel padat. Ini membuat lebih bersih dan ramah lingkungan dibanding minyak bumi yang dihasilkan dari tanah. Yang keempat, pendapat terhadap gambar A yaitu gas LPG dan gambar B yang terdapat sumber energi batu bara. Nah, di sini menurut Fahri sendiri, yang gambar A lebih efisien dan bersih saat digunakan dikarenakan menghasilkan lebih sedikit asap dan polusi udara dibanding batu bara. Dikarenakan batu bara di sini menghasilkan banyak sekali asap dan partikel dan polutan saat dibakar. Jadi karena itulah sehingga disebut dengan kurang ramah lingkungan. Yang kelima, apa sih faktor yang mendorong masyarakat dalam perdesaan dalam menggunakan energi biomasa? Yang di sini Fahri menuliskan ada empat buah yang menjadi faktor pendorong dari pedesaan menggunakan energi biomasa. Yang pertama, ketersediaan bahan baku seperti kayu, jerami, dan kotoran hewan. Yang kedua, harga murah atau bisa dibilang kadang-kadang tanpa biaya lah gitu kan. Yang ketiga, akses terbatas ke listrik atau gas. Yang keempat, pengetahuan lokal tentang cara mengolah biomasa tersebut. Yang keenam, gas alam atau 90% tanah bahan bakar ramah lingkungan adalah, dan di sini jawaban Fahri adalah LNG atau liquefied natural gas. Yang ketujuh, contoh energi yang berasal dari jasad renik dan dari tumbuhan purba, yaitu pertama adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Tiga ini berasal dari tumbuhan purba itu sendiri. Yang kedelapan, sebutkanlah 3 ciri-ciri sumber energi yang tidak terbarukan. Di sini Fahri telah mendata dan mendapatkan ada 3 macam yang Fahri dapatkan di sini, yaitu adalah pertama, persediaan yang terbatas. Dikarenakan sumber energi tidak terbarukan jadi sulit untuk diperbarui, seperti halnya seperti fosil, yang dimana pada saat kita mendapatkannya kita akan sulit untuk memperbaruinya kembali. Yang kedua adalah proses pembentukan memakan waktu jutaan tahun. Sama juga kita ambil juga contoh fosilnya, karena fosil ini adalah dari hewan yang telah terkubur berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan waktu yang terbatas untuk persediaan tersebut. Yang ketiga, dapat habis bila digunakan terus-menerus. Dikarenakan dia tidak dapat dihasilkan terus-menerus dan produknya terbatas, jadi nggak bisa diperbarui lagi. Jadi kita akan lebih menggunakan energi yang terbarukan seperti cahaya matahari ataupun PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang kesembilan, sebutkanlah 3 komponen penyusun gas alam. Yang pertama itu adalah metana atau CH4 dari komponen utama itu sendiri. Yang kedua adalah propana. Yang ketiga adalah etana atau C6H6, C4H2H6. Jadi di sini ada kalau digabungin CH4C2H6. Kalau mau simpelnya. Jadi itulah bahasa kimianya ya. Yang ke-10, sebutkanlah 3 kekurangan energi fosil. Yang pertama itu jelas tidak ramah lingkungan karena memiliki banyak sumber energi, banyak polusi yang dihasilkan dari energi fosil tersebut. Yang kedua, persediaannya sangat-sangat terbatas dikarenakan membutuhkan waktu yang sangat lama, jutaan tahun. Yang ketiga, menyebabkan pemanasan global. Yang ke-11, sebutkanlah 2 keunggulan dari energi terbarukan. Yang pertama, tentu saja ramah lingkungan. Ini udah pasti ramah lingkungan dikarenakan ini dari alam langsung seperti matahari, air, ataupun semacam tanah mungkin, cahaya matahari dan semacamnya, ataupun angin lah ya. Yang
kedua itu dapat diperbarui dan bahkan tidak akan pernah habis dikarenakan cahaya matahari itu akan selalu ada di permukaan bumi. Dan juga angin, air banyak juga di bumi. Yang ke-12, sebutkanlah dua faktor yang mempengaruhi besar energi terbarukan listrik dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama, kecepatannya dan kestabilan angin. Kecepatan dan kestabilan angin sangat mempengaruhi dalam PLTB karena itu akan mempengaruhi sumber energi listrik yang akan dihasilkan oleh PLTB tersebut. Yang kedua adalah jumlah atau ukuran turbin atau reaktor. Semacam itulah namanya yang dapat digunakan. Itu juga dapat mempengaruhi PLTB. Yang ke-13, jenis pembangkit yang cocok untuk Indonesia. Dikarenakan Indonesia ini merupakan negara yang tropis atau negara yang sangat kaya akan sinar matahari lah gitu. Jadi yang sangat cocok dalam Indonesia ini adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, yang karena berada di tropis, jadi banyak sinar matahari dan intensitas matahari tinggi sepanjang tahun. Yang ke-14, perubahan energi apa sih yang terjadi dalam PLTA? Energi potensial air berubah energi kinetik, energi gerak menjadi energi ke listrik. Energi yang berasal dari gerak air yang mempengaruhi turbin yang akan terus memutar sehingga akan mempengaruhi energi listriknya semakin banyak. Yang terakhir nomor 15, mengapa sih sungai berair deras sangat mendukung PLTA? Dikarenakan aliran air yang sangat deras dan energi kinetik yang sangatlah deras juga. Di sini dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin sehingga turbin yang berputar semakin kencang akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar, sama seperti energi kinetik yang dihasilkan dari sungai air yang sangat deras. Jadi itu saja dari Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.